Ini penting. Sebelum menuju kebebasan harus jelas perannya akal. Itu saya sebut 3 aliran paling populer yang bahas tentang akal: Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Isu akal itu kan ada 4 dalam kalam. Yang pertama, akal bisa nggak tahu Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, akal bisa nggak tahu Tuhan itu kayak gimana, sifatnya apa saja dan macam. Nggak usah buka Quran, kira-kira akal bisa nyampe nggak tentang Tuhan, sifat-sifatnya dan lain sejenisnya. Yang ketiga, isu akal bisa tahu nggak mana baik mana buruk. Dan yang keempat, akal bisa ngerti nggak mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan dari baik dan buruk tadi. Itu kalau diringkes pendapatnya itu. Kalau Mu'tazilah, akal bisa semua. Akal bisa kok tahu Tuhan itu ada, gampang. Dalilnya banyak. Akal bisa nggak tahu sifat Tuhan, ihwalnya Tuhan? Bisa. Kalau dia Tuhan berarti dia harus serba maha, maha penyayang, maha pengasih. Nggak pakai Al-Quran juga bisa, katanya Mu'tazilah. Asal akal bisa tahu baik buruk, pasti bisa. Ya kan? Nggak usah buka Quran, ya maling mesti jelek, nikah mesti baik, kalau kawin belum nikah jelek. Ya kan? Itu pakai akal aja, kamu nggak perlu cari dalilnya, sudah ngerti. Nggak perlu nyari ayat berapa, itu sudah ngerti. Yang bingung itu kan kalau yang rokok itu, rokok itu baik apa buruk. Nah itu kamu debat sekarang. Kalau mahal pas nggak punya uang ya jelek. Kalau mahal tapi uangnya banyak ya baik. Itu bagi Mu'tazilah bisa lah. Nggak butuh Quran, nggak butuh sunnah kalau yang itu. Akal tahu nggak yang harus dilakukan dan yang tidak? Ya tahu lah. Yang baik buruk aja tahu. Pasti dia juga bisa mendeteksi apa yang harus dilakukan. Kalau ngerti maling itu jelek, ya berarti kan jangan maling kan gitu. Kalau ngerti nolong orang itu baik, berarti kan ya tolonglah orang. Nah itu Mu'tazilah. Kalau Maturidiyah tak loncati. Kalau Maturidiyah, akal tahu 3 yang atas, tapi yang terakhir nggak tahu. Akal bisa tahu Allah, bisa tahu sifat-sifatnya Allah, bisa tahu baik buruk, tapi akal tidak akan bisa menjangkau mana yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ini akal nggak tahu. Akal butuh agama, butuh wahyu. Akal tahu bahwa ngasih orang lain itu baik, tapi akal tidak bisa paham bahwa dari sekian hartamu kasihkan 2,5% itu yang wajib. Itu akal tidak akan tahu, katanya Maturidiyah. Tapi kalau sekedar baik buruk, akal tahu pasti. Nah itu Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah, katanya Asy'ariyah, akalmu itu lemah. Dia hanya bisa nomor 1 dok, bahwa menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Akal tidak akan bisa tahu Allah itu sejatinya kayak gimana, tidak akan bisa tahu. Kalau diraba-raba bisa keliru. Iya, kalau pas yang maha penyayang, maha bijaksana, Allah maha perusak juga enggak. Allah maha, itu nanti pening kita. Detailnya gimana, hakikatnya gimana, kita butuh informasi biografis langsung dari Allah. Itu wahyu. Itu kan Allah cerita sendiri. Tenang aja, aku itu penyayang loh. Tenang aja, aku itu pemaaf loh. Itu dari wahyu. Kalau pakai akal, Allah nggak ada pemaafnya. Pokoknya yang salah dihukum, yang baik dikasih pahala. Kan cuma itu dok. Katanya Imam Asy'ari, akalmu terbatas, jadi tidak akan mampu. Terus baik buruk juga begitu. Akal itu kadang-kadang barang baik dianggap buruk, barang buruk dianggap baik. Misalnya misalnya kalian punya pacarmu sendiri nginep hotel kan ya kamu bayar-bayarin sendiri, nggak nyusahin orang lain, suka sama suka, nggak ganggu orang, malah saling membahagiakan.
Loh, itu kan nabi, jeleknya di mana? Kok yang lain cerewet itu? Iri apa piye? Nah, akal bisa kayak gitu. Akal juga bisa, wah aku butuh makan, tetanggaku pelit banget, uangnya lebih-lebih nggak dikasih, tak curi aja deh, ini demi keadilan. Akal bisa kayak gitu. Loh, saya nyontek ini kan lillahi ta'ala Pak, ikhlas saya Pak, saya enggak. Loh, akal itu pinter kalau menjustifikasi yang belakang. Apalagi menentukan mana yang dilakukan sebenarnya pasti nggak bisa. Jadi katanya Asy'ari, enggak. Akal itu ya bagus, penting, cuma dia sangat terbatas. Bisanya hanya nomor satu. Kalau sekedar menyimpulkan alam semesta yang kayak gini pasti ada Tuhannya, akal bisa. Tapi di luar itu enggak. 3 yang terakhir itu enggak. Ini Asy'ari. Dari sini mulai tergambar nanti positioningnya Asy'ari tentang kebebasan manusia. Ini lanjutannya. Kenapa akal itu terbatas? Karena akal itu cuma menyumbang bagaimana sebuah keputusan dibuat. Namun mengapa sebuah keputusan dibuat, itu biasanya yang menentukan bukan akal, tapi lebih didorong oleh naluri. Ya di situ bahasanya naluri mempertahankan diri, kebutuhan emosional dan sikap budaya.